Nama Cyrus Margono kini semakin kuat untuk bisa bergabung bersama timnas asuhan Patrick Kluivert. Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani akan dipanggil untuk laga timnas di putaran ketiga. Manajer skuad Garuda mendadak kecewa dengan hasil timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Marcel Gers kini semakin kuat untuk pindah klub setelah sang pemain masuk radar jual FC20 di musim panas mendatang. Jadwal para pemain timnas berkumpul menjelang laga lanjutan putaran ketiga kini sudah diumumkan. Laga timnas Indonesia U20 kontra timnas Jerman U20 kini menjadi sorotan. Informasi selengkapnya sebagai berikut. Kegagalan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 kini memang membuat banyak pihak kecewa. Hal itu termasuk Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Apalagi Sumarji sudah mempersiapkan timnas Indonesia U20 jauh-jauh hari. Namun hasilnya justru tidak berbuah manis karena skuad Garuda gugur di babak fase grup. Hasil-hasil pertandingan itu praktis membuat skuad Garuda Nusantara gagal melaju ke fase gugur. Sumarji pun selaku Ketua Badan Tim Nasional mengaku kecewa dengan hasil timnas Indonesia U20 yang gagal memenuhi target untuk bisa mencapai semifinal sekaligus tiket ke Piala Dunia U20 2025. Sebab tim Merah Putih itu sudah dipersiapkan sangat matang. Akan tetapi di sisi lain juga ia menyoroti faktor hoki. Kita ini harus bisa menerima keadaan dan kenyataan yang ada. Kita semua tentu ya kalau boleh dikatakan merasa kecewa sekali, kata Sumarji. Apalagi kami yang di PTN yang sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. TC juga sudah cukup panjang, tapi kembali lagi bahwa sepak bola itu juga tidak terlepas dari yang namanya hoki kan, tambahnya menjelaskan. Ya tak ayal jika Sumarji kecewa, sebab timnas Indonesia U20 memang sudah dipersiapkan sangat lama. Tony Tri Pamungkas DKK menjalani TC di Eropa hingga pertandingan uji coba internasional beberapa waktu yang lalu. Kalau berkaitan dengan soal kesiapan dan persiapan, tentu kami mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Ini untuk U20 kami persiapkan itu TC di mana-mana. Tapi kembali lagi, ya ini yang harus kita hadapi, tutur Sumarji. Ya lebih lanjut, Sumarji pun mengaku sudah berbicara dengan Coach Indra Safri. Timnya pun tetap memberikan semangat kepada sang pelatih. Akan tetapi di sini tetap evaluasi akan dilakukan terkait hasil mereka di Piala Asia U20 2025. Dan saya sudah berbicara dengan Coach Indra, tetap semangat, tidak ada masalah. Apapun alasannya harus kita hadapi dan kita akan evaluasi apa-apa yang memang kurang dan harus kita perbaiki, pungkas Sumarji. Kiper asal Indonesia yaitu Cyrus Margono kini sudah mencatatkan prestasi individu di Cafe Dukak Cini, di mana ia masuk sebagai Team of the Week di pekan ke-20 Liga Kosovo. Ya, Cyrus Margono adalah kiper asal Indonesia yang memutuskan untuk bermain di luar negeri, di mana ia bergabung dengan klub Kosovo yaitu Cafe Dukak Cini. Ya, penjaga gawang kelahiran Amerika Serikat itu kini lantas menjadi andalan di klub barunya. Hebatnya lagi, ia mampu menunjukkan performa impresif. Terbaru, Cyrus Margono tampil apik di saat membantu klubnya menang dengan skor 2-1 atas lawannya di Liga Kosovo. Penampilan apiknya pun kemudian membuat Cyrus Margono masuk ke dalam daftar Team of the Week di pekan ke-20 di Liga Kosovo. Alhasil performa apik kiper 23 tahun tersebut membuat warganet meminta staf pelatih timnas Indonesia untuk mempertimbangkan nama Cyrus Margono untuk dipanggil. Lihat ini performa kiper Indonesia, layak diberikan kesempatan. Saya pikir dia layak untuk tempat kedua atau ketiga di timnas Indonesia, tulis seorang warganet di kolom komentar unggahan akun tersebut. Ya, sebagai informasi, Cyrus Margono merupakan pemain yang menjadi WNI bukan lewat jalur naturalisasi, sebab ia terlambat memilih kewarganegaraan dan ayahnya memang berasal dari Indonesia. Hal itu sehingga langsung bisa mengambil sumpah WNI tanpa naturalisasi. Dalam hal ini tentu menarik menantikan apakah Patrick Kluivert akan memanggil Cyrus Margono ke timnas Indonesia. Ya, dalam hal ini tentu menarik kita nantikan.
Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji kini menyatakan bahwa timnas Indonesia masih memantau seluruh pemain yang punya potensi untuk membela skuad Garuda. Hal itu salah satunya adalah Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani. Ya, Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani memang sempat menjadi langganan rutin di dalam pemanggilan skuad Garuda. Namun dalam kisaran waktu 1 tahun terakhir, Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani tidak lagi mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia di era Coach Sintayong. Namun di sisi lain, saat ini kursi kepelatihan berpindah ke Patrick Kluivert. Dalam pembentukan skuad Garuda untuk laga bulan Maret mendatang, Sumarji pun menyebutkan bahwa pemain-pemain yang berpotensi membela skuad Garuda kini berpeluang untuk mendapatkan panggilan. Semua itu berpeluang untuk kita panggil dan sekarang ini masih naik turun yang akan dipanggil. Nanti di awal Maret baru akan kita umumkan, kata Sumarji. Ya, Sumarji pun menyatakan bahwa jumlah pemain yang dipanggil akan ada kisaran 27 pemain, di mana jumlah tersebut untuk menghadapi 2 laga nantinya yaitu melawan Australia dan juga Bahrain. Jumlah pemain 27, rencana kemarin sesuai hasil rapat di catatan saya 27 pemain yang akan dipanggil, tapi masih akan difinalisasi lagi apakah 27 atau 26, ucap Sumarji. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji kini mengatakan bahwa timnas Indonesia dan Patrick Kluivert akan terbang ke Australia pada 16 Maret 2025. Namun kloter pertama itu hanya berisi sang pelatih dan para pemain dari BRI Liga 1 yang dipanggil. Ya, skuad Garuda akan melawan timnas Australia dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga, di mana laga itu akan dimainkan di Sydney Football Stadium pada 20 Maret mendatang. Sumarji mengatakan bahwa tim akan melakukan persiapan langsung di Australia. Pasalnya skuad Garuda baru bisa lengkap di saat berada di sana tanggal 16. Jadi saya coach dan anak-anak yang bermain di Liga 1 itu tanggal 16 berangkat, kata Sumarji. Yang dari Eropa langsung ke Australia ke Sydney, tambahnya mengabarkan. Ya, saat ini timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin. Mereka mencatatkan sekali menang, 3 kali seri dan 2 kali kekalahan dari 6 pertandingan. Sementara itu tim Socceroos berada di posisi kedua dengan 7 poin, di mana mereka mencatatkan sekali kemenangan, 4 kali imbang dan sekali kekalahan. Setelah melawan Australia, timnas Indonesia akan menjamu timnas Bahrain, di mana laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maretnya. Back timnas Indonesia yaitu Messelgers kini menjadi salah satu pemain yang masuk ke dalam daftar jual FC20 di bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir dari 20 Insight, Messelgers masuk ke dalam daftar jual bersama bintang FC20 lainnya. Kebetulan Messelgers dan satu rekannya itu saat ini berstatus pemain dengan nilai pasar termahal di skuad timnya. Berhubung kedua pemain tersebut tengah moncer musim ini, FC20 pun berniat menjual Messelgers dan rekannya itu di musim panas mendatang. Apalagi penampilan kedua pemain itu diyakini menarik banyak minat dari klub-klub Belanda maupun klub-klub Eropa lainnya. Disebutkan bahwa penjualan Messelgers ini diyakini akan membawa pemasukan besar bagi FC20 di musim panas mendatang. Untuk Messelgers, FC20 sendiri sudah menentukan mahar bagi klubnya yang meminatinya, di mana mahar tersebut yaitu mencapai angka 11 juta euro atau sekitar 187,6 miliar. Nantinya mahar tersebut masih bisa ditawar oleh klub peminatnya, di mana FC20 memperkirakan penjualan Messelgers menghasilkan 9,9 juta euro hingga 12,1 juta euro. Keputusan FC20 untuk menjual kedua bintang mudanya itu bukan tanpa alasan. Pasalnya keduanya punya nilai jual lebih tinggi daripada pemain lainnya. Khusus Messelgers, FC20 hanya memiliki kesempatan untuk menjualnya di bursa transfer musim panas mendatang. Pasalnya kontrak Messelgers sendiri hanya tersisa 1 tahun saja. Hingga kini kedua pihak belum menyepakati soal kontrak baru.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.